Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih yang udah pernah nonton film Arsyad Gaming, yaitu video mesh, kawan-kawan? Ya, saya bakalan nonton itu lagi sampai selesai. Lama in the bear mesh. Sorry ya. Nah, kalian masih ingat lah ya. Sabar. Yang ini ya guys. Guys, silakan subscribe dan like video aku ya. Jika dengan siapapun ia bergaul, hal tersebut tak ada hingga hal mengejutkan pun terjadi. Melihat hal tersebut, Finn merasa terkejut karena si Jamet yang tergeletak di lantai. Yang ternyata hal tersebut adalah ulah dari si Lance. Si Jamet langsung marah padanya. Mahal aja dia. Rambutnya si Jamet. Selain itu, si Jamet nampak diludahi seseorang yang mana ia adalah Lemon dan terlihat dirinya sedang membawa Dot yang tengah cedera. Lemon juga mengatakan jika luka yang diderita Dot ternyata jauh lebih parah. Singkat cerita, di dalam kamar 302 asrama Edward, Mesh dan teman-temannya nanti kena mereka. Oke guys, jangan lupa di like dan subscribe. Saya pengen subscriber 5 atau 10 atau 100 atau 1 juta atau 50 juta. Meskipun dirinya juga menambahkan jika mereka masih memiliki masalah yang belum diselesaikan. Finn pun nampak menambahkan jika mereka malah mengesampingkan masalah yang lebih serius. Dan ternyata di pesta tersebut Abel dan Abis nampak merayakan kemenangan Mesh. Karena itu Finn masih nampak merasa takut. Bahkan dirinya masih buat shock saat melihat boneka yang dibawa Abel. Kemudian Finn salah mengira jika Abel akan melakukan sesuatu. Ternyata, ia hanya mengambil sebuah kartu poker untuk menambah kesenangan di pesta mereka. Setelah itu, Abel mengatakan jika sebenarnya ia memang tak memiliki rencana untuk berdamai dengan Mesh dan lainnya. Nah, memang lah. dia tetap bersedia mengikuti pesta untuk merayakan kesembuhan Abis. Di samping itu, Abis secara kocak mengatakan, jika ada orang yang berhasil menang dalam permainan poker selain Abel, maka orang tersebut harus dieksekusi. Mendengar hal tersebut, Lemon pun menengahinya dengan menyarankan agar Abis tak berbicara mengenai hal-hal yang menakutkan. Dan kemudian ia menawarkan teh pada Abis. Namun yang terjadi, melihat hal tersebut, Abel pun langsung mengatakan jika Abis memang tak bisa tahan dengan wanita. Dan di sisi lain, Love nampak sangat antusias memakan hidangan yang ada di meja. Melihat hal tersebut, Finn nampak terkejut karena kedatangannya yang tiba-tiba bisa muncul di situ. Di waktu bersamaan, Lemon nampak akan menyuapi Mesh dengan kue sus. Tetapi hal itu ditolak mentah-mentah oleh Mesh dan membuat kue sus tersebut terjatuh. Hingga akhirnya Rupanya coy, rupanya ngeri amat. Finn nampak bertanya pada Lance yang sebelumnya tak terlihat di pertarungan akhir mereka. Lance pun mengatakan jika setelah ia berhasil mengalahkan seseorang dari asrama Lang, ia kemudian bertemu dengan beberapa orang yang mengaku sebagai terpidana mati. Dan kemudian ia pun melawan mereka, hingga membuat mereka pun mundur secara mendadak. Mendengar hal tersebut, Finn pun merasa takut jika di bawah tanah masih ada terpidana lainnya. Di samping itu, Abis dan Abel nampak sedang asik bermain kartu, meskipun Abis nampak mengalah untuk tuannya. Melihat semua kekocakan orang-orang di sana, Finn nampak menghela nafasnya. Dan tak jauh dari tempat tersebut, terlihat seekor burung hantu yang sedang membawa sebuah surah. Hingga kembali lagi di tempat pesta, yang mana Abis nampak berbincang pada Mesh dan berterima kasih atas jamuan yang diberikan. Kemudian, Abis kembali mengingatkan jika Mesh sedang diincar oleh Innocent Zero, yang mana mereka adalah organisasi kriminal nomor 1 di dunia sihir. Di mana mereka juga nampak mengincar orang-orang yang memiliki energi sihir tinggi di akademi. Bahkan salah satu orang tersebut termasuk Abel Walker, yang ternyata ia juga telah mendapatkan kekuatan dari Innocent Zero, sehingga dirinya mendapatkan garis ketiga yang diciptakan oleh organisasi tersebut. Selain itu, Abis juga menambahkan jika penyihir yang memiliki 3 tanda sihir asli Abel tetap hak, maka dari itu dalam misi untuk itu, di tempat lain, terlihat si Jamet yang sedang mengendap-endap dan kemudian ia mengintip ke dalam kamar Mesh. Tetapi ia malah dibuat terkejut dengan adanya Abis di sana. Tak hanya itu, di belakangnya ternyata ada sosok Abel yang mempertanyakan alasan si Jamet berada di tempat tersebut. Karena itu, dirinya yang merasa ketakutan langsung kabur begitu saja. Di dalam ruangan, Lemon nampak bertanya pada Abis mengenai pembicaraannya dengan Mesh. Namun lagi-lagi Abis malah terlihat remuk. Dan tak lama kemudian, seekor burung yang sebelumnya membawa surat masuk ke dalam kamar Mesh. Yang ternyata ia membawakan sebuah surat untuk
mulutnya. Namun saat membacanya, mereka dibuat langsung terkejut. Malah iklan. Namun, jangan lupa di like dan subscribe kawan-kawan. Di keesokan harinya, di tempat asosiasi sihir, Mes nampak sedang disidang oleh seseorang. Karena Mes yang telah menyembunyikan dirinya yang tak bisa menggunakan sihir. Di mana, menurut si penyidang botak, tak bisa menggunakan sihir merupakan kejahatan yang sangat serius. Kemudian ia bertanya mengenai siapa pencipta dunia pada Mes. Namun Mes malah menjawab jika ia adalah orang yang memiliki posisi tinggi. Si botak pun langsung mengatakan, jika hal tersebut diciptakan oleh entitas bernama Dewa, yang telah menciptakan segala keindahan termasuk sihir itu sendiri. Namun seseorang yang merusak keindahan tersebut adalah Mes yang tak bisa menggunakan sihir. Mana si botak mengatakan jika Mes adalah suatu kesalahan yang harus diperbaiki. Mendengar hal tersebut, Mes pun merasa jika hal tersebut sebenarnya cukup baik, karena dunia juga terkadang tidaklah sempurna. Mendengar jawaban tersebut, si botak pun langsung marah-marah dan mengatakan jika Mes tak berhak memutuskan hal tersebut. Secara tak terduga, terdapat seseorang berambut kuning yang mengacaukan sidang tersebut. Ia bernama Rioh Grants yang merupakan kapten keamanan pasukan sihir tongkat sihir cahaya. Melihat hal tersebut, si botak pun menanyakan alasan seorang visioner suci yang datang ke tempat seperti itu. Namun Rioh tak mementingkan hal itu. Ia juga mengatakan pada Mes jika mereka hidup di dunia yang memiliki aturan, yang mana sebuah aturan dibuat untuk mayoritas. Selain itu, ia juga menambahkan jika seseorang harus menghormati setiap pendapat orang lain, maka peraturan seharusnya tak dibuat. Maka dari itu, ia menegaskan jika pendapat Mes haruslah menjadi pendapat yang diinginkan mayoritas. Hingga akhirnya, Rioh nampak mengeluarkan sebuah lilin dan menyuruh Mes untuk menyalakan api tanpa menyentuhnya. Hal itu dikarenakan mayoritas pengguna sihir dapat melakukan hal tersebut dengan mudah. Tetapi, si botak nampak langsung meragukan jika Mes tak bisa melakukan hal tersebut karena dirinya tak bisa menggunakan sihir. Tetapi yang terjadi, melihat hal tersebut, Rioh langsung menganggap jika Mes adalah laki-laki yang bertanggung jawab. Karena itu, Mes pun memutuskan jika hari ini persidangan dicukupkan. Mendengar hal tersebut, si botak pun merasa kesal karena Mes yang memutuskannya secara sembarangan. Hingga kemudian hal tak terduga terjadi. Yang ternyata mereka adalah gerombolan anggota visioner suci, di mana kedatangan mereka di sana atas perintah dari kepala sekolah. Setelah itu, mereka memperkenalkan dirinya, yang mana terdapat seseorang bernama Renatus yang merupakan pengurus pemakaman sihir, yang dijuluki sebagai tongkat sihir abadi. Kemudian ada Surara, pengurus penelitian sihir yang dijuluki tongkat sihir es. Kaldo, si pengurus bakat sihir, si tongkat sihir api. Agito, pengurus monster sihir, tongkat sihir naga. Sopina, pengurus buku terlarang, si tongkat sihir pengetahuan. Dan Orter, pengurus kekuatan sihir, si tongkat sihir pasir. Setelah itu, Orter mengatakan jika mereka yang memiliki kedudukan tinggi tak bisa membiarkan pengecualian hanya karena emosi sesaat. Dan karena Mes telah menyembunyikan jika dirinya tak bisa menggunakan sihir di Akademi Easton, ia harus membayar dengan nyawanya. Selain itu, Orter juga mengatakan jika keputusan tersebut bisa dianggap sebagai pendapat dari semua visioner suci. Tetapi, tiba-tiba ada seseorang yang menolak keputusan tersebut, yang ternyata dia adalah si botak yang nampak sedang kerasukan. Dan secara tak terduga, si botak telah dimanipulasi oleh Innocent Zero, yang mana ia nampak mengatakan jika Mes adalah pemuda yang mereka inginkan. Melihat hal tersebut, Sopina mengatakan jika latar belakang Mes memang tak sesederhana itu. Diketahui juga jika si botak telah dimanipulasi Innocent Zero menggunakan seekor parasit. Dan melihat hal tersebut, tiba-tiba ada seseorang anak yang terkejut saat melihat parasit sihir tersebut. Dijelaskan jika parasit sihir dapat menyerap sihir manusia dan menggunakan manusia untuk terus bermetamorfosis. Bahkan parasit tersebut dikatakan sebagai monster sihir yang sangat berbahaya. Selain itu, apabila terdapat seseorang yang berusaha menyelamatkan orang yang terkena parasit tersebut, maka si parasit akan berpindah wadah ke tempat si penyelamat. Setelah itu, Innocent Zero menegaskan jika dunia telah berada di genggaman mereka. Karena itu, Rioh menganggap jika pernyataan itu merupakan sebuah tantangan resmi terhadap asosiasi sihir. Kemudian, ia pun berpikir untuk menyingkirkan parasit sihir itu. Melihat hal itu, si anak berambut oranye langsung mengatakan jika hal tersebut tak boleh dilakukan. Terlebih, Rioh merupakan seseorang yang memiliki sihir tinggi yang malah menjadi makanan bagi parasit. Mendengar hal tersebut, Rioh kemudian bertanya pada si oranye mengenai siapa yang pantas bertindak. Bahkan Rioh juga mengatakan seharusnya dirinya lah yang paling pantas melakukan hal tersebut, karena ia merupakan orang nomor 1 di dunia sihir. Tetapi secara tak terduga, melihat hal tersebut, si bocah oranye yang ternyata adalah petugas asosiasi sihir bernama Nerei nampak sangat terkejut. Bahkan ia menduga jika Mes telah membuat simbol pada parasit menggunakan mulutnya. Mendengar hal tersebut, Mes pun langsung membenarkannya.
Kemudian Mes nampak meletakkan si botak dan malah berdoa layaknya si botak telah meninggal. Selain itu, ia juga merasa jika masalah telah selesai karena dirinya yang telah menyelamatkan si botak. Melihat hal tersebut, Nerei langsung mendekati si botak sembari mengatakan jika dirinya sangat Hah? Kenapa? melihat semua gerakan Mes, membuat dia langsung menyanjung ke Berhasil apa? Meski demikian, Orter nampak menghadang Mes dan Berhasil jika masalahnya terbang. belumlah selesai. Bahkan ia mengatakan jika pendapat Mes tak bisa dihormati karena tak bisa menggunakan sihir. Berdasarkan aturan yang ada, menurutnya Mes tetap akan dihukum mati. Kemudian Orter menyuruh Mes untuk ikut dengannya. Meski demikian, Mes pun mengatakan jika dirinya tak akan ikut, sembari menancapkan kedua kakinya di tanah. Karena itu, dengan cepat Orter langsung berpindah ke belakang Mes sembari menodongkan tongkat sihirnya. Dan sesaat sihirnya akan mengenai Mes, ia dihentikan oleh Ryo. Namun Orter kembali mengatakan jika aturan harus diikuti. Di tengah perdebatan mereka, tiba-tiba sebuah pedang menghantam mereka. Yang ternyata, itu adalah ulah Rain dan si kepala sekolah. Duh, mataharinya. Ultralight Daily Sunscreen SPF 50. Nah. Cepat menyeram 20 detik aja. Melembabkan, tapi nggak berminyak. Mereka, tiba-tiba sebuah pedang menghantam mereka. Yang ternyata, itu adalah ulah Rain dan si kepala sekolah. Melihat kedatangan kepala sekolah, Orter keras akan mengeksekusi Mas dikarenakan ia yang telah melanggar peraturan, yaitu menyembunyikan identitasnya yang tak bisa menggunakan sihir. Hingga akhirnya, kepala sekolah meminta agar para visioner suci memberikan kesempatan kedua pada Mes. Namun kocaknya, Mes malah mengira jika kepala sekolah nampak seperti orang penting saja. Mendengar hal tersebut, Ryo pun menegaskan jika kepala sekolah dulunya juga merupakan seorang visioner suci. Bahkan saat muda, kepala sekolah menjadi satu-satunya penyihir yang dapat mengimbangi Innocent Zero dan menjadi salah satu penyihir terhebat di dunia. Setelah itu, Orter pun merasa dapat memahami pendapat kepala sekolah, meskipun ia tak bisa menerimanya. Hal itu dikarenakan jika aturan dibuat untuk dipatuhi. Karena itu, orang yang tak bisa menggunakan sihir harus dilenyapkan. Hingga hal tak terduga pun terjadi. Tapi ini bukan dunia sihir. Oh ya bukan. Kepala sekolah mengatakan meskipun Mes tak bisa menggunakan sihir, tetapi Mes memiliki kekuatan misterius yang dapat menggerakkan hati seseorang. Karena itu, kepala sekolah percaya jika Mes pasti bisa merubah sudut pandang dunia. Tak hanya itu, sampai sekarang orang yang tak bisa menggunakan sihir dianggap sebagai kaum rendahan. Hingga kepala sekolah mempertanyakan ketidakadilan tersebut. Orter pun kembali menegaskan, meskipun kepala sekolah yang meminta, mengabaikan sebuah aturan dan memaksakan pendapat tak bisa dilakukan. Sembari menunduk, Rain setuju dengan pendapat kepala sekolah. Bahkan mengatakan jika ia memiliki alasan kenapa mereka harus mempercayai Mes. Mendengar hal tersebut, Kaido mengatakan agar Rain tak melibatkan perasaan dalam pendapatnya. Karena itu juga membuat Renatus menegaskan agar mereka menyelesaikan sesuai aturan. Bahkan Sopina juga menambahkan, meskipun kepala sekolah yang meminta hal tersebut, masyarakat tak akan bisa menerima itu begitu saja. Hingga akhirnya, Orter kembali mengatakan jika kepala sekolah hanya mementingkan perasaan dan mengabaikan logika. Mendengar itu, si botak yang telah sadar sependapat dengan Orter, tetapi Mes telah menyelamatkannya. Karena itu, meski hal tersebut telah membuatnya melanggar peraturan, si botak memohon agar para visioner suci memberi kelonggaran pada Mes. Untuk itu, Orter akan menyetujuinya dengan suatu syarat, di mana Mes hanya akan bertindak di bawah pengawasan mereka. Lalu Mes juga harus membuktikannya dengan mengalahkan Innocent Zero. Untuk itu, Mes harus menjadi salah satu kandidat visioner suci di tahun ini. Dan apabila hal tersebut gagal, Mes akan langsung dieksekusi. Mendengar hal tersebut, Mes mengangkat tangannya sembari berjanji akan mewujudkan harapan Capsec dan mengajar si Innocent Zero. Bahkan guncangan yang dihasilkan dari pukulan Mes nampak sampai ke markas Innocent Zero. Singkat cerita, Mes kemudian bercerita pada teman-temannya. Karena itu, Lance kembali bertanya apakah Mes benar-benar tak bisa menggunakan sihir. Mes pun langsung menjawab jika hal itu benar. Di samping itu, Dot malah menanggapi jawaban Mes dengan menyarankan agar mereka pergi bermain saja. Singkat cerita, Lin nampak sedang menunggu teman-temannya sembari memikirkan apa yang akan mereka pakai untuk bermain. Namun secara tak disangka, Alamak. hingga akhirnya mereka pun berdandan sewajarnya. Kemudian Dot mengatakan jika ia mengetahui sebuah tempat bermain di sekitar jalan yang mereka lalui. Dan itu merupakan sebuah lempar dart yang menggunakan koala es. Melihat hal tersebut, Mes pun langsung mencobanya. Tetapi
Karena itu, Dot pun akan mengajari Mesh cara memainkan dart tersebut. Tetapi ingus koala es tersebut malah menancap di kepala Mesh. Seolah Dot ingin membalas dendam pada perbuatan Mesh. Hingga akhirnya mereka berdua pun langsung bergulat. Singkat cerita, Lance pun ingin pergi untuk mencari tongkat baru, Malah di kalah mana sih, hal Lex. itu ia lakukan Lawan untuk si Mesh. menghadapi seleksi ujian Visioner Suci. Dan setelah melihat jumlah koin yang mereka miliki, mereka pasti bisa mengikuti seleksi Visioner Suci. Meski demikian, Lance pun tak berniat mengalah pada Mesh dalam ujian tersebut. Tak berlangsung lama, mereka telah tiba di toko tongkat sihir. Setelah masuk ke dalam, mereka langsung disambut oleh penjual toko. Selain itu, Finn nampak langsung memilih tongkat dengan cara menyalurkan energi sihir. Dengan Weepol Karbo Cemara, terbukti Weepol 100 kali efektif Jangan bunuh bersuka kuman dan lagi virus. kalian like-nya. Lindungi kulit dari kerusakan dari dalam keluar dengan Nature E Active Beauty. Oke guys. Yang mana, tongkat sihir yang cocok dengan energi Finn akan memilihnya sendiri. Dijelaskan, jika tongkat sihir seperti halnya bagian tubuh dari manusia, semakin cocok tongkatnya, maka sihir yang dikeluarkan akan semakin baik. Di tengah penjelasan pemilik toko, Lance langsung bersiap untuk memanggil tongkatnya. Yang secara tak terduga, tongkat sihir yang memilih Lance merupakan salah satu tongkat sihir yang paling luar biasa di antara tongkat untuk penyihir dengan 2 garis. Kemudian, si pemilik toko tiba-tiba membuat Mesh melakukan pemanggilan tongkat. Karena itu, Finn pun nampak khawatir dengan Mesh yang tak memiliki energi sihir. Meski demikian, Mesh pun akan tetap mencobanya, di mana ia langsung melakukan hal yang sama seperti Finn dan Lance. Tetapi, tak ada tongkat sihir yang mendatanginya. Namun Mesh malah nampak melihat jika ada sebuah tongkat sihir yang terjatuh di lantai. Si pemilik toko pun kemudian menjelaskan jika tongkat tersebut telah sangat lama berada di toko lantai itu. Dan karena sangat berat, tak ada satupun orang yang bisa mengangkatnya. Dikatakan, jika di bawah tongkat tersebut terdapat sebuah sumber air elf, yang mana dari air tersebut bisa dibuat sebuah tongkat sihir yang sangat luar biasa. Meski hal tersebut hanyalah sebuah legenda, tetapi sampai saat ini tak ada satupun orang yang bisa mengangkat tongkat tersebut selama 1000 tahun terakhir. Karena itu, tiba-tiba setelah itu, Mesh pun memutuskan membawa tongkat tersebut. Singkat cerita, Clemon dan senpainya datang untuk bermain dengan Mesh, di mana mereka dapat bersenang-senang, membeli kue sus raksasa, berbelanja, dan foto bersama. Hingga akhirnya sore pun datang dan membuat teman-teman Mesh merasa sangat senang. Tak hanya itu, Mesh juga mengatakan jika dirinya sangat senang karena sampai saat ini ia baru merasakan rasanya bermain bersama seorang teman. Oh iya, Untuk waktu itu, ia di pun satu kembali itu kan mengajak teman-temannya si Mesh untuk nggak bermain punya lagi teman. di lain waktu. Belum kenal sampai 1, 2, 3. Beberapa hari kemudian, Mesh nampak sedang menghitung jumlah koin emas yang mereka miliki yang berjumlah Teras. 7. Enggak, Lance aku pun kan masih mengatakan di dalam. jika persiapan Lagi di seleksi menjadi sebelah Visioner pintu. Suci sudah hampir selesai. Tetapi sebelum itu, Mesh Nanti telah ada meminta orang pada yang Rain ambil jika dirinya akan tablet. pulang terlebih dahulu sebelum mengikuti ujian. Mendengar hal itu, Rain pun langsung melarang Mesh. Di sisi lain, Orton nampak sedang berbincang dengan seseorang, di mana ia menceritakan jika terdapat seorang tanpa sihir yang ingin menjadi Visioner Suci. Bahkan ia juga mengatakan jika kepala sekolah saat ini sudah terlalu tua, sehingga dirinya tak bisa lagi berpikir dengan rasional. Orton pun kembali menegaskan, sebagai seseorang yang memiliki kedudukan tinggi, ia harus menghentikan gangguan sebelum sebuah kekacauan terjadi. Untuk itu pun, ia pun harus melakukan sesuatu. Setelah itu, Orton menyuruh orang di depannya untuk menghalangi perjalanan Mesh yang hendak mengikuti ujian kandidat Visioner Suci. Yang ternyata, ia adalah prefek asrama Orca yang bernama Margaret. Bahkan hal tersebut membuat Margaret nampak heran dengan Orton yang tiba-tiba menyuruh membantunya. Tetapi Margaret menegaskan jika ia tak mau mengikuti rencana tersebut. Namun, saat Margaret mengetahui jika orang tersebut adalah orang yang telah mengalahkan Abel tanpa menggunakan sihir, ia pun langsung bersiap untuk bertindak. Singkat cerita, pada akhirnya Mesh tetap pulang meskipun harus mengabaikan perintah lain. Melihat kepulangan Mesh membuat ayahnya begitu terharu. Bahkan hal itu juga membuat polisi yang bersama Rigro nampak begitu lega. Tak lama kemudian, teman-teman datang hingga hal tersebut membuat ayahnya terharu. Setelah itu, mereka nampak memperkenalkan diri. Namun secara kocak, Lemon langsung memanggil Rego ayah dan mengatakan jika ia adalah calon istri Mesh. Setelah itu, Dot nampak bergerak pada ayah Mesh. Tak hanya itu, secara kocak Mesh juga nampak memberikan sebuah merchandise
yang bergambar adiknya. Singkat cerita, ayah Mes merasa jika teman-temannya memiliki keunikan masing-masing ini udah kecuali sampai. Finn. Karena itu juga, Finn terlihat merasa kesulitan. Meski demikian, ayah Mes merasa terharu karena ia telah dikelilingi teman-teman yang sangat baik. Bahkan ia juga berharap jika hal tersebut berlangsung lama. Di samping itu, Margaret nampak akan mendatangi Mes yang telah mengalahkan Abel tanpa menggunakan sihir. Namun di perjalanannya, tiba-tiba ia diserang oleh seseorang yang ternyata ia adalah Rain Ames, si visioner suci. Sebelum pertarungan, tiba-tiba Shin menjelaskan mengenai kejadian masa lalu. Pada saat itu, sedang diadakan turnamen sihir untuk anak-anak SMP usia 13-15 tahun, di mana terdapat seseorang anak yang mengalahkan semua pesaing dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Waktu itu, anak tersebut masih berumur 9 tahun, dan ia adalah Margaret Makaron, yang saat ini telah menjadi prefek asrama Orca di Akademi Easton. Kembali ke masa sekarang, terlihat Margaret yang merasa tak menyangka jika sosok seorang visioner suci mau menjadi lawan dari Margaret. Di sela pembicaraannya, tiba-tiba setelah selesai memainkan sebuah lagu, Margaret mengatakan jika musim dingin tak bisa menghangatkan. Lihat hal tersebut, Rain pun menanyakan apa yang telah terjadi saat itu. Di samping itu, Margaret tiba-tiba menegaskan jika tak semua orang kuat ingin menjadi visioner suci, karena menurutnya, visioner suci hanya sekedar julukan saja jika dibandingkan dengan dirinya yang menginginkan kekuatan, dan Rain yang mementingkan posisi. Margaret pun merasa penasaran mengenai siapa orang yang lebih kuat di antara mereka berdua. Mendengar hal tersebut, Rain pun langsung bersiap menggunakan sihir. Dijamin dapat diskon 100.000. Wah, paling banyak Tiga sih. banyak kok. Diambil mainannya, Di promo Guncang 99 bisa percaya. Cek aja dulu di aplikasi Tokopedia dan TikTok. Shin kemudian berpindah di kediaman Mes. Di sana terlihat Mes dan Nayan nampak sedang memainkan sebuah game seperti Monopoly. Dot yang berjalan pertama harus dibuat bangkrut karena peraturan kocak dari permainan tersebut. Lemon yang menjadi pemain kedua langsung masuk ke dalam sel karena mendapatkan kartu berisi hal kocak yang mengatakan jika ia telah menahan orang yang dicintai seperti penguntit. Bahkan ia akan melewati 320 putaran setelahnya. Dan Shin mengatakan jika permainan tersebut sangatlah berbahaya karena bisa memprediksi masa depan mereka. Namun saat ia melemparkan dadu, Lance mendapatkan kartu yang mengatakan jika adiknya telah memiliki pacar, bahkan sampai kembali ke Star. Tetapi, di situ Finn malah mendapatkan keuntungan karena telah mengantarkan dompet ke polisi dan mendapatkan beberapa uang monopoli. Hingga di giliran terakhir, giliran Mes melakukan permainan. Namun apesnya, ia mendapatkan kartu yang mengatakan jika Mes telah ketahuan tak bisa menggunakan sihir dan dieksekusi, hingga dirinya tak bisa bermain lagi. Karena permainan kocak tersebut, semua orang nampak merasa kesal dengan itu. Di sisi lain, Finn yang tenang kembali mengingat saat dirinya berbincang dengan ayah Mes. Pada saat itu, Regro mengatakan jika ia merasa sangat senang karena Mes dikelilingi banyak teman yang begitu baik, dan Regro berharap jika hal itu bisa berlangsung selamanya. Karena itu, Finn pun merasa hal itu akan terjadi. Kembali ke pertarungan, di mana kekuatan mereka nampak seimbang. Tetapi Rain yang lengah pun akhirnya terjebak oleh sihir Margaret. Margaret juga mengatakan jika Rain mengeluarkan sihirnya, sihir Margaret akan meledak karena merespon rapalan yang akan Rain buat. Karena itu pun, Rain hanya bisa terdiam saja. Setelah itu, Margaret nampak bertanya kenapa manusia mengharapkan yang sangat. Hingga akhirnya melakukan aktivitas baik olahraga hingga berjudi. Meskipun semua orang bisa hidup walau tak melakukan aktivitas tersebut, mereka akan terus melakukannya. Dikarenakan rasa bosan yang menimpa membuat orang-orang tersebut serasa seperti mati. Margaret mengatakan jika mereka selalu membutuhkan rangsangan, tetapi Rain malah terlihat begitu santai hingga bisa mengurus orang lain. Karena itu, Margaret pun merasa jika Rain sangatlah membosankan, dan orang yang tak bernilai tak akan bisa memuaskannya. Oleh karena itu, ia pun menyuruh agar Rain tak menghalanginya, karena dirinya ingin menemui sosok Mes Bernde. Mendengar hal tersebut, Rain menegaskan jika Mes adalah sosok junior yang sangat belagu, karena ia telah mengatakan jika dirinya akan menjadi visioner suci tanpa menggunakan sihir. Bahkan, Mes juga mengatakan jika dirinya akan mengubah sudut pandang dunia mereka. Sembari mengatakan hal tersebut, aura yang dipancarkan Rain begitu besar hingga membuat Margaret terkejut. Di tempat lain, Nere nampak sedang berbincang dengan kepala sekolah, di mana Nere menganggap jika Rain akan terluka saat melawan Margaret. Namun si kepala sekolah seperti mengetahui hasil pertarungan tersebut dan merasa sangat yakin dengan Ray. Setelah itu, kepala sekolah pun bertanya pada Nere mengenai tanda sihir yang ada di wajah.
Nere pun menjawab jika garis tersebut bisa bertambah berdasarkan kapasitas sihir. Capsek pun membenarkannya, sembari menegaskan jika jumlah penyihir bergaris 2 di Akademi Easton sangatlah banyak, tetapi jumlah penyihir bergaris 3 begitu sedikit. Capsek kemudian memberitahukan, jika 2 garis sihir menandakan kepemilikan bakat yang dipilih sihir, maka 3 garis menandakan kepemilikan bakat yang dipilih oleh dewa. Dan penyihir termuda yang memperoleh 3 garis sihir adalah seorang pemuda bernama Rain Ames. Setelah itu, Rain kembali melanjutkan pembicaraannya, di mana jika Mes ingin mengubah sudut pandang dunia, maka Rain berperan untuk menyaksikan langkah Mes yang begitu belagu. Di sisi lain, Mes yang masih bermain monopoli nampak begitu frustrasi karena terus kalah dalam permainan yang mengakibatkan dirinya harus dieksekusi karena tak memiliki sihir. Karena itu pun, Mes beralasan akan pergi untuk mencari udara segar. Melihat hal tersebut, teman-teman Mes yang merasa khawatir dengannya malah menganggap jika Mes pasti teringat akan hukumannya karena ketahuan tak memiliki sihir. Tetapi yang sebenarnya terjadi, Mes malah hanya ingin memakan kue sus edisi terbatas yang telah ia simpan. Tak disangka, di belakang Mes sedang terjadi pertarungan antara Rain dan Margaret. Di situ Margaret mengatakan jika Rain merupakan penyihir bergaris 3 yang telah dipilih oleh dewa. Ia pun tak menyangka jika ada anak seumurannya yang bisa mencapai level setinggi itu. Namun dirinya malah terlihat begitu senang. Bahkan ia juga menjelaskan sedikit mengenai kekuatannya yang bisa menciptakan ledakan beruntun saat target merapal mantra. Meskipun Rain merupakan penyihir bergaris 3, Margaret merasa jika Rain takkan bisa menggunakan sihir. Setelah itu, Rain pun mengatakan jika Margaret pasti telah dipanasi oleh Arthur, hingga membuatnya bergerak meskipun tak tertarik dengan urusan sekolah. Rain pun mengetahui jika Margaret telah menarget Mes yang tak bisa menggunakan sihir, di mana seseorang yang tak bisa menggunakan sihir tak berhak dianggap sebagai manusia. Meski demikian, Mes malah tak memiliki kecemburuan dengan orang-orang yang memiliki sihir. Karena itu pun, Rain menganggap jika Mes adalah sosok yang berbeda karena telah berani melawan takdirnya. Rain juga menegaskan jika orang-orang licik seperti Margaret pasti tak akan mengerti. Walaupun semua perkataan Rain cukup meyakinkan, Margaret merasa jika dirinya tak mempedulikan hal tersebut. Di samping itu, anak buah Margaret merasa percaya diri dengan tuannya yang masih saja berani melawan penyihir bergaris 3. Bahkan diketahui jika Margaret telah membagikan koinnya ke orang lain karena tak tertarik menjadi visioner suci. Selain itu, ia merasa percaya diri dengan sihir jebakan Margaret yang akan meledak apabila target menapal mantra sihirnya. Kemudian, Margaret mengeluarkan sihir lain bernama Sound Orchestra. Karena itu pun, ia merasa di atas awan. Kembali pada Nere yang bertanya mengenai perbedaan penyihir bergaris 3 dan 2. Capsek pun menjelaskan jika penyihir bergaris 3 memiliki kapasitas sihir yang lebih besar daripada penyihir bergaris 2. Tak hanya itu, mereka juga bisa membangkitkan wujud sejati dari tongkat sihirnya. Dan saat kembali ke pertarungan, secara tiba-tiba, semalam udah bersihin muka kok sisa makeup masih nempel. Ya. Kapas sudah numpuk, muka mas. dan saat kembali ke pertarungan, secara tiba-tiba, melihat hal tersebut, Margaret sangat terkejut karena sihirnya dihempaskan tanpa Rain membaca mantra. Dan saat Rain mengeluarkan wujud tongkatnya, Margaret hanya bisa tertegun dan akhirnya setelah itu, Mes yang dari tadi mengintip pertarungan mereka akhirnya keluar dan kemudian mengucapkan terima kasih pada Rain. Namun Rain yang bersikap sundere mengatakan jika dirinya tak berbuat apa-apa dan hanya sedang bermain bersama kelinci. Setelah itu, Rain pun memberikan semangat pada Mes yang akan mengikuti seleksi visioner suci. Di samping itu, Margaret yang terluka nampak begitu tenang. Tak hanya itu, ia menyadari jika tongkat Rain dapat meningkatkan kapasitas sihirnya. Hal itu pun bisa membuat sihir tingkat pemula serasa seperti sihir lanjutan bernama Second. Meski Margaret bisa menggunakan sihir secondnya, sisi baik yang ia miliki membuatnya memprioritaskan keselamatan kedua anak buah yang ia bawa. Beberapa waktu kemudian, Mes seperti mimpi. Terlihat Regro yang mengatakan jika ia telah mengetahui jika Mes telah ketahuan tak bisa menggunakan sihir. Bahkan ia juga mengetahui jika Mes akan dihukum jika tak bisa memenuhi harapan para visioner suci. Meski begitu, Regro malah meminta maaf pada Mes. Bahkan ia